Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Cerita Malam. Kisah kali ini mungkin tidak sehoror dari episode-episode sebelumnya. Tapi gara-gara ulah tetangga yang punya pesugihan ini yang membuat banyak merugikan orang-orang sekitarnya. Kisah ini dialami oleh narasumber kita, sebut saja Mbak Arum. Untuk itu, kita langsung saja mendengarkan cerita kisahnya. Assalamualaikum semuanya. Namaku Arum. Aku memiliki keluarga yang berkecukupan. Ayahku punya bisnis kuliner yang memiliki pendapatan lumayan setiap bulannya. Sedangkan ibuku adalah seorang guru. Jadi secara finansial kebutuhanku tercukupi. Meski mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, mereka masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan kasih sayang kepadaku. Namun belakangan ini terjadi rentetan peristiwa aneh di keluarga kami. Misalkan saja bulan kemarin restoran ayah yang biasanya ramai pembeli tiba-tiba menjadi sepi. Bahkan di akhir pekan saja restoran ayah hanya dikunjungi oleh tak lebih dari 10 orang. Hal itu menyebabkan penurunan keuntungan drastis di bisnis ayah. Kejadian serupa juga menimpa ibuku. Gajinya sebagai pengajar tiba-tiba saja tak bisa cair. Katanya ada masalah internal di keuangan di sekolah, sehingga ia baru bisa mendapatkan gaji 2 bulan kemudian. Keadaan itu membuat ayah dan ibu sempat stres karena banyak tunggakan yang tidak bisa dibayar. Tak hanya pekerjaan, kejadian aneh juga sering menimpa keluargaku dan banyak yang terjadi di rumahku. Misalnya, ibu yang merasa diperhatikan oleh sesuatu setiap kali menjemur bajunya di lantai atas rumah, atau ayahku yang pernah mendengar suara-suara aneh saat ia memperbaiki kamar yang terletak di lantai 2 sebelah gudang. Selain mereka, kejadian aneh itu juga menimpaku. Namun suatu hari saat aku menaruh beberapa barangku yang sudah tak kugunakan lagi di gudang, aku melihat sebuah sosok besar dan menyeramkan mirip genderuwo yang memantul dari cermin. Namun saat aku menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Peristiwa ganjil itu mencapai puncaknya ketika ayah melihat sosok itu mengikuti ibu sampai ke dapur. Jadi waktu itu ibu bangun jam 3 dan langsung menuju dapur. Pada saat yang bersamaan, ayah juga terbangun karena haus. Lalu ketika ayah mau meminum air putih yang diambilnya dari kulkas, ayah melihat sosok besar, hitam, dan menyeramkan sedang berdiri di belakang ibu yang sedang memasak. Sontak ayah berteriak kencang sekali dan berlari terbirit-birit. Ibu yang kaget mendengar suara ayah buru-buru mengikutinya. Saat ditanya, ayah mengatakan kalau ia telah melihat sosok yang menyeramkan di belakang ibu. Mendengar itu, ibu merinding dan tidak mau bangun jam 3 lagi. Karena semakin hari peristiwa yang kami alami semakin aneh, kami memutuskan untuk memanggil Ustadz. Setelah kejadian puncak itu, ayah langsung menelpon Ustadz tersebut untuk datang ke rumah keesokan harinya. Keesokan harinya Ustadz itu pun datang dan mulai menerawang sambil baca-baca doa. Sebenarnya ada sesuatu yang numpang di rumah kalian. Tetangga kalian itu ternyata melakukan pesugihan. Mereka punya banyak sekali peliharaan. Saking banyaknya sampai-sampai ada yang tidak kebagian tempat di rumahnya. Yang tidak kebagian tempat itulah yang terpaksa tinggal di rumah kalian, kata Ustadz itu. Tapi Ustadz, kami kan tidak melakukan kesalahan apapun. Kami juga tidak terlalu akrab sama tetangga sebelah, ataupun sampai punya dendam. Kenapa harus rumah kami? Tanya ayah.
Karena kalian punya banyak uang, selain dia numpang, dia juga sedikit demi sedikit akan mengambil rezeki kalian. Kami semua pun langsung ngeh dengan penjelasan itu dan beberapa kejadian aneh yang kami alami akhir-akhir ini. Kami kemudian meminta saran kepada Pak Ustadz untuk mengenyahkan peliharaan itu dari rumah kami. Kata Pak Ustadz, dia suka di gudang yang jarang kalian pakai itu. Jadi sering-sering bersihkan tempat itu dan taburkan air garam ini ke seluruh rumah. Selain itu, kalian juga harus rajin-rajin beribadah dan berdoa. Jangan lupa kalau mengaji harus sekeras mungkin sampai terdengar sampai atas. Beberapa minggu berlalu, keadaan di rumah kami mulai kembali normal. Sebelumnya kami menjalankan semua perintah yang diberikan Pak Ustadz, mulai dari membersihkan gudang hingga mengaji keras-keras. Bisnis ayah mulai ramai kembali. Begitupun dengan gaji ibu yang sudah bisa dicairkan. Kini aku juga sudah merasa nyaman jika di rumah sendirian, karena Pak Ustadz telah membentengi rumah kami. Terus yang dibilang banyak merugikan orang ini dalam hal apa? Jadi setelah kami memanggil Ustadz tersebut, akhirnya banyak warga yang mulai berani berbuka suara. Ternyata bukan keluarga kami saja yang merasakan dirugikan, tapi mereka juga selama ini sering kehilangan uang secara misterius. Konon kabarnya yang melakukan pesugihan ini bersekutu dengan banyak makhluk seperti siluman ular, genderuwo, babi ngepet, serta tuyul. Jadi sebagian warga ada yang bilang ini bukan rahasia umum lagi. Dari awal warga sudah ada yang curiga dengan orang tersebut, karena mereka tahu bagaimana kondisi dia dulu sebelum menjadi kaya seperti sekarang ini. Dulu katanya orang itu hanya penjual minuman asongan. Pendapatannya pun hanya cukup untuk membeli beras 2 liter. Tapi setelah 1 tahun kemudian, dia bisa membuka toko kelontongan dan punya beberapa cabang. Tapi RT serta lurah setempat pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak bisa menghakimi begitu saja tanpa ada bukti yang jelas. Dan sampai sekarang dia masih hidup. Malah ada yang bilang katanya dia rencana mau buka usaha lain lagi. Iya betul, untuk kasus seperti ini memang agak sulit untuk mengadilinya. Contohnya mau melaporkan ke pihak yang berwenang. Kan juga percuma, nggak bakalan bisa. Selain harus mengumpulkan bukti yang jelas, polisi juga butuh saksi-saksi. Kan nggak mungkin kita tangkap tuyul atau genderuwonya untuk dibawa ke persidangan untuk jadi barang bukti. Paling dari kita pribadi aja yang harus memperbanyak ibadah dan berdoa, supaya makhluk-makhluk itu tidak bisa masuk ke rumah kita. Hanya hukum alam dan Tuhan yang bisa mengadilinya. Nah, bagaimana dengan kisah Mbak Arum ini? Pasti di tempat kalian tinggal juga ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Untuk itu, sampai di sini dulu cerita malam hari ini. Sampai ketemu besok di cerita malam lainnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.